Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Saya Kartini Megarti, mahasiswi semester 6, jurusan Biologi, STKIP IPM Bangko dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Hadirnya saya di sini akan membahas tentang fotosintesis. Pasti teman semua tahu apa itu fotosintesis. Tanpa kita sadari, udara yang kita hirup berupa oksigen itu dilepaskan dari tumbuhan ataupun organisme yang berklorofil dengan melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah pembuatan makanan yang dilakukan oleh organisme lain yang berklorofil dengan dibantunya oleh cahaya matahari. Sehingga organisme ini akan menghasilkan bahan makanan berupa glukosa dan juga oksigen. Kemudian akan dilepas ke udara bebas. Secara umum, bahan baku reaksi dalam fotosintesis yaitu dengan adanya air dan juga karbon dioksida dan dibantu oleh cahaya matahari dan juga klorofil sehingga menghasilkan oksigen dan glukosa. Kemudian organ yang berperan dalam fotosintesis ini yaitu daun. Tetapi banyak organ-organ penunjang lainnya di dalam daun sehingga fotosintesis dapat terlaksana. Dan juga tahap dari fotosintesis ini memiliki dua reaksi. Yang pertama reaksi terang dan juga reaksi gelap. Apa sih itu reaksi terang dan gelap? Nah, di sini akan saya jelaskan. Tetapi kalian jangan lupa ya untuk like dan share materi ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan masuk dalam pengertiannya dulu ya. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yaitu cahaya dan sintesis yaitu penyusunan. Fotosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik gula dari zat anorganik air karbon dioksida dengan pertolongan energi cahaya matahari. Nah, karena bahan baku yang dipergunakan adalah zat karbon dioksida, maka dapat disebut juga sebagai asimilasi zat karbon. Proses fotosintesis umumnya hanya berlangsung pada tumbuhan yang berklorofil. Nah, pada waktu siang hari asalkan adanya sumber cahaya. Tahukah kamu bahwa fotosintesis ini kebalikannya dari pernapasan? Kenapa? Karena proses pernapasan bertujuan memecahkan gula menjadi karbon dioksida, air, dan juga energi. Sebaliknya, proses fotosintesis mereaksikan atau menggabungkan karbon dioksida dan air menjadi gula dengan menggunakan energi cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis umumnya hanya berlangsung pada tumbuhan yang berklorofil pada waktu siang hari. Kemudian, ini adalah reaksi fotosintesis, dimulai dari karbon dioksida CO2 dan air yang digunakan untuk menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, dengan adanya cahaya matahari dan klorofil, maka akan melepaskan oksigen dan hasilnya bersih. Maka akan melepaskan oksigen dan hasilnya bersih adalah energi cahaya matahari. Nah, akan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon atau karbonhidrat. Bisa kita lihat, ini adalah reaksi fotosintesis. Lanjut. Terjadinya fotosintesis berlangsung pada daun. Nah, pada tumbuhan ini, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Bisa kita lihat dari struktur daun ini, biasanya kloroplas terbatas pada sel-sel batang muda, buah-buah belum matang, dan daun. Daun ini yang merupakan pabriknya fotosintesis yang sebenarnya pada tumbuhan. Itu menyikapkan beberapa lapisan jaringan yang berbeda-beda. Di bawah lapisan palisade terdapat lapisan bunga karang. Nah, ini fungsi utamanya menyimpan sementara molekul-molekul makanan yang dihasilkan sel-sel lapisan palisade. Kemudian, kloroplas.
Kloroplas adalah plastisida berwarna hijau, umumnya berbentuk lensa, terdapat di dalam sel tumbuhan lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Strukturnya bisa kita lihat, terdapatnya membran luar, membran dalam, hilakoid, stomata, lamela, dan grana. Kemudian, klorofil. Klorofil ini bertujuan untuk menyerap cahaya dan mentransfer energi cahaya melalui transfer energi resonansi ke sepasang klorofil khusus di pusat reaksi fotosistem. Spektrum penyerap cahaya. Reaksi ini memerlukan bahan utama molekul air atau H2O. Reaksi ini sangat bergantung kepada ketersediaannya energi sinar matahari. Nah, proses ini diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen fotosintetik klorofil sebagai antena atau aseptor cahaya. Sinar matahari yang diserap pigmen fotosintesis dengan panjang 400 sampai 800. Fotosintesis ini akan menghasilkan lebih banyak energi pada gelombang cahaya dengan panjang tertentu. Hal ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan lebih banyak energinya. Baiklah, kita akan masuk tahap reaksi fotosintesis, dan ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, reaksi terang. Bisa kita lihat reaksi terang yang terjadi pada fotosintesis. Reaksi ini menggunakan cahaya matahari serta melepaskan oksigen. Reaksi ini pun juga terjadi pada grana dalam reaksi terang, dan klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk memecah molekul air dalam tumbuhan. Nah, pemecahan molekul air tersebut disebut fotolisis. Ion H+ diikat oleh CO, enzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil juga untuk membentuk ADP menjadi ATP. Ternyata reaksi terang ini juga dibagi menjadi 2 tahap yang bisa disebut sebagai fotosistem. Fotosistem ini merupakan tahap pertama dari proses fotosintesis. Ketika klorofil menyerap energi, foton dari cahaya akan terlepas ke orbit luar atau tereksitasi. Fotosistem yang pertama, terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi dari fotosistem 1 dinamakan P700. Disebut demikian karena sangat baik menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Ini adalah siklus dari fotosistem 1 ya. Kemudian kita lanjut pada fotosistem kedua. Terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi fotosistem kedua dan dinamakan P680 karena sangat baik juga dalam menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Penyerapan cahaya ini akan selanjutnya berdampak pada pelepasan elektron dari klorofil. Untuk selanjutnya akan disalurkan dan ditangkap oleh aseptor elektron. Proses ini merupakan awal dari proses fotosintesis. Berdasarkan aliran elektronnya, fotosistem 1 bersifat siklis dan fotosistem 2 bersifat non-siklis. Kita jelasin dulu fotosistem yang pertama, yaitu fotofosforilasi siklik. Ada reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem yang pertama yang bisa menangkap foton 700 nanometer. Pergerakan elektron dimulai dari fotosistem 1 dan berakhir di fotosistem 1 juga. Namun ada juga yang elektronnya yang terlontar mendukung fotosistem yang kedua. Fotofosforilasi siklik ini menghasilkan ATP. Ini adalah siklus dari siklik yang
Yang pertama, energi cahaya yang dihasilkan oleh matahari membuat elektron-elektron di P700 menjadi aktif karena rangsangan dari luar. Elektron terbentuk itu kemudian keluar menuju akseptor elektron primer, kemudian menuju rantai transport elektron. Karena P700 mentransfer elektronnya ke akseptor elektron, P700 mengalami defisiensi elektron dan tidak dapat melaksanakan fungsinya. Selama perpindahan, selalu terjadinya transformasi hidrogen bersama-sama elektron pada fotosistem P700 itu. Rantai transport ini menghasilkan gaya pergerakan proton. Dari rantai transport, elektron kembali ke fotosistem 1. Fotofosforilasi siklik terjadi pada beberapa bakteri juga, dan terjadi pada semua organisme fotoautotrof. Kemudian, fotofosforilasi non-siklik. Reaksi ini terjadi dua tahap yang melibatkan dua fotosistem klorofil yang berbeda, yaitu fotosistem yang 1 dan 2. Dalam fotofosforilasi non-siklik, pergerakan elektron dimulai dengan fotosistem kedua, tetapi elektron tidak kembali lagi ke fotosistem yang kedua. Ini adalah siklusnya. Mula-mula ya, molekul air ini diurai menjadi 2H- dan setengah O2 ditambah dengan 2 elektron. 2 elektron ini dari molekul air tersimpan di fotosistem kedua. Sedangkan ion H+ akan digunakan pada reaksi yang lain, dan O2 akan dilepas ke udara bebas. Karena terpapar oleh cahaya matahari, 2 elektron yang ada di P680 menjadi tereksitasi dan keluar menuju akseptor elektron primer. Setelah terjadinya transfer elektron, maka akan bergerak lagi ke rantai transport elektron. Setelah itu, mereka bergerak lagi ke rantai transport elektron yang membawa mereka melewati peopitin, plastoquino, kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya sampai di fotosistem yang pertama, tepatnya di P700. Perjalanannya disebut juga sebagai skema Z. Sepanjang perjalanan di rantai transport, 2 elektron tersebut mengeluarkan energi untuk disintesis ke kemioosmotik ATP yang kemudian menghasilkan ATP. Sesampainya di fotosistem pertama, 2 elektron tersebut mendapatkan pasokan tenaga yang cukup besar dari cahaya matahari. Dengan bantuan suatu enzim bernama ferredoxin, NADP erisintase, disingkat SNR, NADP-, H- dan elektron tersebut menjalani suatu reaksi, dan reaksinya yaitu NADP- dan H- ditambah dengan 2 elektron akan menjadi NADPH. NADPH akan digunakan dalam reaksi Calvin-Benson atau reaksi gelap. Masuk dalam reaksi gelap. Reaksi gelap adalah bagian sintesis dari fotosintesis, artinya pembentukan energi terjadi di reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma oleh serangkaian enzim katalis yang terdapat pada kloroplas. Komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap ini yaitu CO dari udara bebas, ATP dan NADPH dari reaksi terang. Ini adalah siklus reaksi gelap pada umumnya. Reaksi gelap terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, siklus Calvin. Proses pembentukan glukosa dari CO2 melalui siklus Calvin berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap fiksasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Ini adalah siklus Calvin-Benson.
Tapi kita jelaskan dulu 3 tahap dari siklus Calvin ini. Yang pertama adalah fiksasi atau pengikatan CO2 oleh RUBP atau ribolusa bifosfat dibantu enzim. Yang kedua, reduksi atau reaksi yang memerlukan H+. Pembentukan PGA menjadi PGAL dengan menggunakan ion H+ pada NADPH menjadi NADP dan fosfat dari penguraian ATP menjadi ADP. Yang ketiga yaitu regenerasi atau pembentukan kembali, terjadinya senyawa RUBP dari sebagian besar PGAL yang telah dibentuk dari PGA sehingga RUBP tidak pernah habis meskipun sudah mengikat CO2 menjadi PGA. Masuk ke siklusnya seperti ini ya. Contohnya yaitu buah mangga, padi, dan gandum. Lanjut ke siklus head and flag atau disebut sebagai C4. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Enzim fosfotenol privat karbon diaksilase atau PEPCO adalah energi yang akan mengikat CO2 dari udara dan kemudian akan menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat akan diubah menjadi malat. Nah, ini adalah contoh dari tanaman C4, yaitu jagung, sorghum, dan tebu. Crassula cyan acid metabolisme. Tumbuhan atau tanaman disingkat sebagai CAM adalah tumbuhan yang sangat fotosintesis menggunakan lintasan CAM untuk meminimalkan laju fotorespirasi. Saat ini, sekitar 20 famili tumbuhan CAM seperti Cataceae, Orchideae, Liliaceae, Bromeliaceae, dan Euphorbiaceae. Metabolisme tumbuhan CAM yakni asam malat dilakukan pada malam hari, sedangkan penguraiannya terjadi pada siang hari, dan ini merupakan ciri-ciri dari siklus CAM yang unik. Nah, perilaku tumbuhan ini adalah stomata membuka pada malam hari untuk menyerap CO2, sedangkan siang harinya stomata akan menutup. Contohnya ini pada tumbuhan kaktus, nanas, dan juga ada tumbuhan berbunga lainnya. Masuk dalam faktor penentuan laju fotosintesis. Terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal fotosintesis ini ialah lebih merujuk terhadap faktor gen atau hereditas suatu tumbuhan itu sendiri. Terdapat beberapa tumbuhan yang mempunyai kelainan demi menjalani kehidupan normal. Terdapat beberapa tumbuhan yang mempunyai kelainan genetis seperti tidak mampu membentuk kloroplas maupun albino. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor genetis, di mana yang tidak memiliki potensi untuk membentuk suatu kloroplas. Faktor eksternalnya, yang pertama intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, dan yang terakhir kadar fotosintat atau hasil dari fotosintesis. Hasil dari fotosintesis, jika karbohidratnya berkurang, maka laju fotosintesisnya akan naik. Nah, bila kadar fotosintatnya bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesisnya akan berkurang. Dari yang saya sampaikan, jika ada salah-salah dalam saat menjelaskan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih buat sobat biologi sekalian yang telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa ya untuk share ke teman-teman karena ini adalah video yang sangat bermanfaat tentang fotosintesis. Sampai jumpa.